Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil video kami yang bertema kewarganegaraan dengan topik aktualisasi identitas nasional berdasarkan Pancasila. Itu, mari kita melakukan yel-yel sebagai awal dari pembuka video kali ini. Salam mahasiswa, beredukasi, jiwa solidaritas, generasi penerus bangsa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan identitas nasional dan bagaimana relasi identitas nasional berdasarkan Pancasila? Jadi, menurut Muhammad Erwin, identitas nasional diartikan sebagai sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau dikenal dengan istilah kepribadian atau karakter suatu bangsa. Dan perlu diketahui bahwa Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa dari masyarakat internasional yang memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dari negara-negara yang lain. Dengan adanya globalisasi, tentunya akan menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam meneguhkan identitas bangsa dan integritas bangsa. Oleh karena itu, dari pemaparan tersebut menjadikan latar belakang dari konsep video kami yang bertopik penerapan identitas nasional berdasarkan Pancasila. Dapat kita ketahui bahwa mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu penerapan dari identitas nasional tersebut yang berdasarkan Pancasila, yang kemudian kami angkat menjadi judul dalam video kami. Berikut video dari kami. Dengan adanya globalisasi, tidak menutup kemungkinan terhadap masuk dan berkembangnya produk asing ke Indonesia. Salah satu di antaranya adalah makanan luar negeri yang semakin populer di negara kita, sehingga posisinya telah menggeserkan makanan-makanan lokal negara kita sendiri. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu sekedar ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya makanan-makanan dari luar negeri ini makin diminati masyarakat kita, sebab mereka beranggapan bahwa dengan mengkonsumsi makanan dari luar negeri itu akan membuat mereka lebih percaya diri dan lebih keren bagi mereka, sehingga mereka lupa akan makanan-makanan khas asli Indonesia itu sendiri.
Nabila Maharani akan membahas mengenai reaksi warga negara terhadap video sebelumnya dengan tema reaksi warga negara terhadap masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk mengonsumsi makanan atau produk luar negeri daripada mengonsumsi makanan khas dari Indonesia. Dengan tujuan agar kita dapat mengetahui dan memahami mengenai identitas nasional berdasarkan sila ketiga Pancasila. Pada reaksi kali ini terdapat satu warga negara yang berkenan untuk memberikan tanggapannya terhadap tema yang kita usung. Pada bagian ini saya memberlakukan sistem face to face di mana saya bertatap muka secara langsung dengan warga negara tersebut. Berikut merupakan video reaksi atau tanggapan dari warga negara mengenai tema yang telah kita bahas sebelumnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai banyaknya masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk makan makanan dari luar negeri daripada makanan khas dari Indonesia? Kalau menurut saya itu kita boleh makan makanan dari luar negeri, tapi balik lagi kita sebagai warga Indonesia seharusnya lebih mencintai makanan-makanan lokal yang ada dalam Indonesia. Indonesia juga banyak memiliki makanan-makanan lokal yang bisa kita nikmati. Seharusnya kita lebih bisa memperkenalkan makanan-makanan dari Indonesia ini kepada orang-orang luar negeri. Nah, akan lebih bagus jika kita menanamkan dalam diri kita ini untuk mencintai makanan-makanan khas dari Indonesia. Saya Zuri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari konsep video yang saya buat. Dalam video saya tersebut, saya mengajak seseorang untuk mengenakan salah satu produk dalam negeri, yaitu pakaian batik. Pakaian batik sendiri ini memiliki nilai seni tinggi dan merupakan bagian dari budaya Indonesia yang sudah banyak dikenakan oleh masyarakat sekitar di berbagai acara, seperti contohnya perkawinan, khitan, rapat-rapat tertentu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan budaya dengan cara menunjukkan rasa bangga dan cinta terhadap pakaian batik. Misalnya, membeli kain batik dan juga memakai batik di dalam kehidupan sehari-hari, agar budaya ini terus dikenang oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Saya, Khotimatus Saada, yang akan mereaksi video sebelumnya dengan tema reaksi warga negara terhadap pemakaian pakaian batik. Dari video reaksi ini, kita dapat mengetahui serta memahami nilai-nilai identitas nasional berdasarkan pada Pancasila sila ketiga. Pada bagian reaksi ini, terdapat satu warga negara yang memberikan tanggapannya mengenai pemakaian pakaian batik. Di sini, saya menggunakan sistem face to face, yang dimana saya dan warga negara tersebut bertatap muka secara langsung. Nah, setelah kita melihat video tersebut, bagaimana reaksi Anda mengenai video penggunaan pakaian batik dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia pada saat ini? Oke, menurut saya, yang pertama cara paling mudah dalam menjaga dan melestarikan batik ialah dengan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi tidak masalah kalau menggunakannya sekarang tanpa harus menunggu event-event tertentu. Yang kedua, batik ini adalah sebagai warisan yang harus dijaga dan sangat berharga sekali. Yang ketiga, batik ini adalah ikon yang unik yang hanya dimiliki di negara Indonesia. Selain itu, kita banyak merasakan manfaatnya yang banyak dalam batik tersebut. Yang pertama, batik ini bisa digunakan sebagai bahan pelengkap hidup. Yang kedua, batik sebagai busana. Yang ketiga, batik ini sebagai cerminan pribadi yang pandai berterima kasih pada leluhur bangsa. Yang keempat, batik ini menjadikan Indonesia bersinar di mata dunia. Baik, terima kasih. Hai, jadi kali ini aku mau memperkenalkan salah satu produk skincare, yaitu Safi. Nah, Safi ini merupakan produk skincare dari luar negeri atau lebih tepatnya dari Malaysia. Nah, ini merupakan moisturizer dari Safi. Moisturizer dari Safi ada yang varian night moisturizer, ada yang day moisturizer, dan ini yang day moisturizer. Day moisturizer ini bermanfaat untuk melembabkan kulit, mencerahkan, dan juga melindungi dari sinar matahari.
untuk cara pakainya sendiri, yaitu tuang secukupnya ke tangan, lalu aplikasikan ke wajah, dan ratakan dengan gerakan memutar. Pijat secara perlahan ya. Selesai. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku bakal nge-review tentang beberapa produk dari Indonesia ya. Kita fokus pada bedak. Nah, kali ini aku bakal nge-review tentang bedak Marina dan bedak Sariayu. Nah, belakangan ini kan sering hujan nih, jadi kalian pasti butuh bedak yang awet di wajah atau di muka. Nah, ini ada dua merek dari Indonesia yang pastinya itu banyak banget yang bilang kalau dua bedak ini dari dua merek berbeda ini tuh sangat awet banget saat hujan. Kita coba mereview tentang Marina dulu ya. Nah, ini dia. Ini banyak banget yang review bahwa bedak ini tuh awet bener meskipun terkena air hujan. Coba ya. Harum guys. Wah, kali ini aku bakal review yang ini ya. Tadi kan udah yang Marina, terus aku kasih air, ternyata ya lumayan. Sekarang coba yang Sariayu. Coba ya. Wanginya itu nggak kalah harum sama yang Marina. Emang bener sih kata mereka, kalau antara ini, nah ini bagus banget karena ya ini kan mereka kan produk asli dari Indonesia. Jadi bangga banget sama Indonesia. Saya Zahratul Wardah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan maksud dan tujuan dari pembuatan video saya. Dari video saya tersebut, saya mengajak para masyarakat, terutama di kalangan para remaja, untuk menggunakan produk lokal dari Indonesia, yaitu berupa kosmetik atau skincare. Sering nih muncul pertanyaan, mengapa sih masyarakat Indonesia itu lebih memilih produk luar negeri daripada produk lokal? Padahal kan Indonesia tidak kekurangan produk lokal. Bahkan ya, dari segi kualitas, Indonesia ini banyak sekali produk lokal yang unggul daripada produk luar negeri. Apalagi perihal halal dan haramnya suatu produk. Dari yang kita ketahui, belakangan ini banyak sekali budaya luar yang masuk ke dalam Indonesia, sehingga timbullah ancaman tergesernya budaya dari Indonesia. Sebut saja Korea. Negara Korea digadang-gadang akan menggeser budaya dari Indonesia. Dan demam Korea ini biasanya disebut sebagai Hallyu fever. Masyarakat Indonesia cenderung memilih produk dari luar negeri karena mereka beranggapan bahwa produk luar negeri itu keren dibanding dari produk lokal. Memang sulit mengubah persepsi seseorang terhadap produk luar negeri. Maka dari itu ada salah satu cara yang paling efektif untuk mengubah hal tersebut, yaitu dengan mengembalikan rasa cinta pada produk lokal. Nah, sebagai pelaku budaya, apalagi kita seorang mahasiswa yang berpotensi besar sebagai nahkoda agen of change, sudah seharusnya mengupayakan untuk menggunakan produk lokal. Ada nih beberapa upaya atau cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk tetap mencintai produk dalam negeri. Yang pertama, yaitu membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, membuat poster berupa ajakan untuk masyarakat agar tetap mencintai produk dalam negeri. Untuk yang ketiga, membantu memasarkan dan membagikan produk dalam negeri di media sosial. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan tentang tujuan dan maksud saya membuat video tersebut. Terima kasih dan see you. Baik, saya Intan Kartikasari yang akan membahas mengenai bagian reaksi dari video sebelumnya dengan tema
reaksi warga terhadap pemakaian produk kosmetik luar negeri dan produk kosmetik dalam negeri. Nilai kewarganegaraan yang didapat pada bagian reaksi ini adalah dapat mengetahui dan memahami nilai-nilai identitas nasional berdasarkan Pancasila sila yang ketiga. Pada bagian reaksi ini terdapat 3 warga negara yang memberikan tanggapan mengenai pemakaian produk kosmetik luar negeri dan produk kosmetik dalam negeri. Sebelum itu, saya sudah meminta izin kepada mereka dengan maksud ingin membuat konten dengan tema kewarganegaraan. Dan di sini saya menggunakan sistem blended learning, di mana saya dan warga negara bertatap muka secara online via Google Meet. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan saudara Yohan Nur Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, dengan saya Yohan Nur Laili. Saya akan memulai langsung mengenai sesi wawancara kali ini. Untuk yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai video yang sudah saya berikan tentang pemakaian produk kosmetik luar negeri dan produk kosmetik dalam negeri? Menurut saya, sekarang ini produk kosmetik dalam negeri dan produk kosmetik luar negeri memiliki daya saing yang cukup tinggi. Di Indonesia sendiri, masyarakat lebih dominan menggunakan produk kosmetik luar negeri daripada produk kosmetik dalam negeri. Nah, menurut Anda, mengapa warga Indonesia lebih berminat kepada kosmetik luar negeri daripada kosmetik milik Indonesia sendiri? Menurut saya sendiri tentunya lebih tertarik ke produk kosmetik luar negeri daripada produk kosmetik dalam negeri. Karena menurut saya produk kosmetik luar negeri itu lebih terpercaya daripada produk kosmetik dalam negeri. Karena kebanyakan dari public figure sendiri di Indonesia banyak yang memakai produk kosmetik luar negeri daripada produk kosmetik dalam negeri. Jadi saya sebagai rakyat biasa, tentunya public figure adalah sebagai contoh untuk masyarakat biasa seperti saya. Jadi kita melihat public figure memiliki wajah yang cerah dan sehat, tentunya kita akan merasa tertarik dan penasaran produk apa sih yang digunakan oleh public figure tersebut. Sehingga kita akan lebih meniru atau menduplikat apa yang dipakai oleh public figure tersebut. Jadi kebanyakan warga Indonesia biasa mengikuti public figure memakai produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Baik, jadi untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Anda bagaimana meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap produk kosmetik dalam negeri itu sendiri? Karena pada dasarnya kan produk kosmetik dalam negeri itu juga memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dengan produk luar negeri yang lainnya. Menurut saya, kita harus menjadi konsumen yang cerdas, yaitu dengan melihat dulu komposisi apa yang terkandung di dalam produk kosmetik luar negeri yang kita butuhkan. Karena setiap masing-masing orang kan memiliki kulit yang berbeda dan memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, jika kita tahu komposisi apa yang terkandung di dalam produk luar negeri tersebut, kita dapat membandingkan dengan produk dalam negeri yang memiliki komposisi yang sama. Sehingga tentu saja kita akan membeli produk dalam negeri karena harga produk dalam negeri lebih murah dan lebih terjangkau daripada harga produk di luar negeri. Dengan seperti itu, sehingga perlahan kebanyakan warga Indonesia atau masyarakat Indonesia akan lebih menggunakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Bagaimana tanggapan Anda mengenai video yang telah saya berikan tentang pemakaian produk kosmetik luar negeri dan pemakaian produk kosmetik dalam negeri?
Izinkan saya menjawab dan memberikan tanggapan dari video yang telah dikirimkan, yaitu video tentang pemakaian dan sedikit berbentuk promosi ya untuk produk kosmetik luar negeri dan dalam negeri. Saya pikir saya merasa bahwasanya kedua produk ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena dari video itu adalah dua jenis produk yang berbeda. Yang dari luar negeri adalah moisturizer, yang dari dalam negeri berupa bedak padat. Untuk keunggulannya sendiri, tentu saja produk luar negeri bahan-bahan yang digunakan lebih baik, tapi tidak memungkiri bahwasanya produk dalam negeri juga memiliki kualitas yang baik, yaitu tahan terhadap hujan ya kemarin. Selain itu, menurut saya dari kedua produk itu karena memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, semua disesuaikan pada pemakainya, pada kondisi kulitnya. Meskipun produk luar negeri mungkin dari segi bahan, kemudian kualitas, tapi tidak cocok untuk kulit orang Indonesia, pasti juga dirasa pemasarannya kurang terjual ya di sini, dan produk dalam negeri juga begitu. Jadi semua menurut saya untuk pemakaian skincare lebih baik mana produk dalam negeri dan luar negeri itu didasarkan pada kulit masing-masing. Selain itu, tidak semua produk dalam negeri itu dirasa kurang efektif atau kurang baik kualitasnya. Karena saya sendiri adalah termasuk pengguna produk dalam negeri ya, dan saya rasa cocok-cocok saja dengan harga yang memang disesuaikan dan kualitas yang sesuai juga, karena memang cocok dengan kulit saya. Jadi saya pikir tidak semua produk dalam negeri itu kualitasnya kurang atau berada di bawah produk luar negeri. Karena produk luar negeri memang diproduksi dengan teknologi dan kemudian uji dermatologi yang baik. Jadi kebanyakan dari mereka memang teruji klinis, dan juga selain itu harganya mungkin cukup mahal. Tapi juga masih banyak produk dalam negeri yang tidak kalah bagusnya dari produk luar negeri. Seperti itu. Tanggapan saya mengenai pemakaian kosmetik produk luar negeri dan dalam negeri. Untuk positifnya itu kita menghargai produk luar negeri yang masuk kepada negara kita Indonesia. Nah, terus itu ketika produk luar negeri masuk ke Indonesia, kita mendapatkan devisa. Nah, untuk negatifnya itu kita tidak mendukung produk dalam negeri. Pendapat saya seperti itu. Kalau pemakaian produk dalam negeri, positifnya itu kita mendukung, mensupport produk kita dalam produk dalam negeri. Contohnya itu MS Glow yang sekarang marak lah, sudah terkenal di beberapa negara. Nah, untuk untuk tanggapan mengenai negatif pemakaian produk dalam negeri, kita itu tidak menghargai produk dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia. Tapi itu kembali lagi ke diri manusia masing-masing. Kan ketika perempuan itu memakai kosmetik itu kan cocok-cocokan. Jadi itu tanggapan saya seperti itu. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai dan bangga akan kebudayaannya sendiri. Salah satunya ialah kebudayaan yang masih dilestarikan Indonesia sampai saat ini adalah kesenian batik. Membuat kesenian batik bukanlah hal yang mudah karena membutuhkan kesabaran yang tinggi dan proses yang cukup panjang. Selain pakaian batik, hal yang patut diapresiasi ialah adanya program IFW atau Indonesian Fashion Week yang biasa diadakan setiap tahun. Tapi sejak masa pandemi ini, kegiatan IFW dilaksanakan secara terbatas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan bisa diakses melalui platform media sosial manapun. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian Indonesia, penjualan produk kosmetik nasional meningkat hampir 15%
pada tahun 2011 dari 8,5 triliun rupiah hingga 9,76 triliun rupiah pada tahun 2017. Oleh karena itu, saat ini Kementerian Perindustrian Indonesia berupaya untuk mendorong produk-produk dalam negeri dengan memulai gaya hidup membeli produk lokal dan menjadikan industri di Indonesia semakin berkembang dan menjadi ekonomi yang mandiri. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya, Khotimatus Saada, mahasiswa UINSA, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Saya Intan Kartikasari, mahasiswi UIN Sunan Ampel, Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Saya Nabila Maharani, mahasiswa UINSA, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Saya Zahratul Wardah, mahasiswa UNSA, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Nama saya Zuri Al-Rasyid Hidayatullah, mahasiswa UINSA, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Pailaka, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Pidana Islam. Kami, mahasiswa UINSA, Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami, mahasiswa UINSA, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami, mahasiswa UINSA, Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami, mahasiswa UINSA, Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline. Kami, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Hukum Pidana Islam, siap menghadapi perkuliahan online maupun offline.